keluarga itu sudah terbantahkan. Dulu masyarakat berpikir bahwa digerebek, selingkuh, tapi ternyata upaya mempermalukan dan menjebak itu yang jadi tersangka dan dipenjara sampai saat ini. Nah, ini kemudian ada satu rekayasa lagi akan dibentuk ya, nanti tunggu aja bantunya. Kan ini dari gaji nih awal nih kerja. Bahkan semalam sudah ketemu dengan staf saya dan dia sudah meminta maaf dengan saya dan sudah mengakui kalau dia bersalah. Cuma memang saya tidak mau mendesak karena kondisi beliau lagi fokus kepada ibunya yang lagi masuk rumah sakit. Dan tidak hanya Vicky aja, baik pengacaranya ataupun orang-orang di sekitarnya, keluarganya yang membuat opini kemudian berani ngomong sembarangan tentang Angel dan tidak benar, atau mungkin mereka yang saksi kemudian berbicara di media, itu juga akan kita tuntut juga. Ancaman hukumannya ada. Balik bang? Ya? Ini akan dituntut balik? Pasti. Karena Angel dalam hal ini tidak main-main. Dan ini dia menyangkut, ini orang yang sudah jelas-jelas di proses sidang, kemudian mau membalikkan seolah-olah tidak salah gitu kan. Karena polisi dalam SP3 perkara Mbak Angel ini nggak sembarang gitu, karena tidak cukup bukti, bukan membuat perbuatan pidana, peristiwa pidana, sehingga di SP3 perkaranya. Nah justru laporan kita yang jalan sehingga Vicky dipenjara dan sampai saat ini menunggu vonis dari pengadilan, betul ya? Ya saya rasa pasti dia nggak akan tahu masalah itu, karena ketika orang sudah disumpah orang nggak sembarangan mau merekayasa itu, nanti ada persesuaian, kemudian alibi segala macam, dan nanti akan dikonfrontir juga dengan Mbak Angel. Saya sih menganggap ini adalah supir saya ini hilaf sebenarnya. Kembali lagi dia hilaf, dia sudah minta maaf, itu sudah cukup buat saya. Ya. Kenapa tidak dihadirkan Mbak Angel hari ini? Gini loh, kan saya bilang tadi hargai mantan supir saya karena dia ini ibunya lagi sakit dirawat. Semalam aja ketemu jam 1 malam, ngobrol baik-baik, dan saya tidak mau menambah beban beliau. Ibunya lagi sakit, kayak apa? Lalu dengan kasus seperti ini bisa bayangin gak psikologinya kayak apa? Dia kan ketakutan, dia cerita sama Budi hampir mau nangis. Dia bilang, saya takut terjerat masalah hukum. Bahkan saya menenangkan, kalau ikut emosi saya jerat dia, saya lapor dia. Dengan bukti ini semuanya, chatting dan segala macam, bukti semua, saya bisa lapor. Hari ini saya bisa lapor, dia bisa kena. Cuma kembali lagi, rasa kemanusiaan saya ada. Saya nggak mau jolim terhadap orang. Dia ini diperalat. Justru saya nggak mau bermain di areanya pihak sana. Coba bayangin, ini orang yang nggak tahu apa-apa diajarin, terus dikasih uang 500.000 dan dikasih 2 dus donat doang. Berarti kan ini orang lugu, ya kan? Masa iya saya setega itu demi nama baik saya mencelakakan orang lain? Kan nggak mungkin. Sedetail itu berarti. Dari tahunnya aja udah Beda. kebohongan. Berarti cerita semuanya apa? Rekayasa ya. Ya. Kenapa yang difokuskan tamu saya laki-laki? Sebenarnya tamu saya banyak loh. Saya ini kan bukan hanya fokus di dunia entertain. Kalian tahu lah, saya juga ada bisnis yang lain. Meeting saya welcome di rumah. Karena saya perempuan, justru saya lebih banyak aktivitas juga di rumah. Kalau ada yang keluar masuk kan kenapa yang dibikin opini di masyarakat di depan kalian ini semuanya kalau ngomong soal laki-laki. Kalau mau real kenyataannya sebutin dong. Oh ada ibu-ibu nih yang datang, oh ada mbak-mbak nih. Fakta gitu loh, ngomongnya fakta. Tapi kan ini enggak, yang digiring adalah laki-laki. Kembali lagi memang dia mau menjatuhkan saya. Dengan kemarin dia menjebak saya, dia jorokin saya dengan teman saya, ternyata dia yang divonis, dia yang dihukum, masih kurang puas. Dia mulai lagi. Saya sedih pada saat Vicky Prasetyo dan pengacaranya mengatakan bahwa ada jaksa yang masuk ke rumah saya, bahwa saya kerjasama. Coba bayangkan, mereka berani loh fitnah jaksa yang lagi memidangi dia. Jaksa aja dia fitnah loh. Logika deh, saya orang yang disorot oleh kalian. Mungkin gak sih ada aparat yang berani datang ke rumah saya? Emang mau mempertaruhkan jabatannya? Emang saya siapa? Saya mengikuti semuanya, aturan ini. Sampai lama prosesnya nggak apa-apa saya ikutin. Tidak ada intervensi, nggak ada apa-apa, dan bahkan saya nggak pernah nanya. Karena saya nggak tahu nomor kontaknya jaksa ataupun aparat yang lain, saya cuma datang ke kantor polisi nih, Pak bagaimana nih, Pak bagaimana, wajar dong karena saya yang melapor, tapi saya nggak pernah komunikasi dengan beliau. Apalagi difitnah ada orang datang ke rumah saya.
Itu fitnah namanya. Kalau kalian bilang ini lama, kalian aja bisa berasumsi ini lama. Gimana saya yang ngalaminnya? Iya kan? Gimana Mbak Fitri sarannya buat ini? Kita laporin atau tetap mengikuti kebijakan dari Mbak Angel saksinya atau sebagai sahabat? Sebagai sahabat sih saya kepengennya tentu seadil-adilnya buat masalah ini, apalagi saya emansipasi banget nih dengan urusan perempuan Bang. Apapun masalahnya dipermalukan seperti itu tentulah saya juga kecewa ya. Harusnya ada hal-hal yang lebih manis lah, lebih baik untuk menyelesaikan rumah tangga. Tapi lagi-lagi ini karena saya tahu memang pada saat kejadian itu supirnya itu bukan orang yang bersaksi itu, makanya saya mau mendampingi Angel untuk meluruskan. Sudahlah, kalau kita memang bermain hukum, lagi ada hukum, itu jangan bikin masalah baru untuk kasus yang baru gitu kan. Gimana ya, aku rasa Vicky juga bukan orang bodoh lah, janganlah seperti ini. Kasihan juga Angel dan anaknya. Itu sih yang menjadi concern saya Bang. Karena saya tahu banget supirnya itu bukan itu saat kejadian 2018. Bang Farhat mungkin sudah resmi ditunjuk Mbak Angel sebagai pengacaranya. Ya, saya Angel dulu nih ceritanya. Kami berhadapan gitu. Nah dulu sempat bicara begitu, Iya, perlawanan tuh Bang. Tapi sekarang saya pikirkan profesional. Iya. Kemudian Angel kami berkomunikasi, kita bersahabat semua nih, ahli yang suka mendamaikan beberapa perkara. Iya. Beberapa orang dia ingin damai gitu, saya menghargai. Akhirnya saya berada di sini ya, saya pikir saya harus berada di tempat dan waktu yang tepat dan benar gitu. Oleh karena itu saya sangat simpati setelah mendengar ini. Saya akan berhadapan dengan orang-orang yang saya anggap kurang ajar ini. Termasuk siapa aja yang berada atau membela Vicky yang nggak benar, pasti kita akan berlawanan. Makanya Angel juga terbuka dengan orang-orang yang tahu kebenaran dan kita berada di tempat dan waktu yang sama, khususnya untuk melawan kezaliman, kemudian menyampaikan fakta yang ada, kemudian biar mereka kita bikin kapok lagi nih. Kalau bisa hakim hukum di atas 2 tahun penjara. Karena ancaman maksimalnya 4 tahun penjara kan. Jadi biar dia nggak macam-macam lagi. Walaupun sekarang ada penangguhan, saya pikir mudah-mudahan orang-orang yang seperti ini, apalagi residivis, bisa dihukum berulang-ulang kali. Oke? Mbak Angel, kenapa memilih Bang Farhat? Bahkan dulu sempat bertentangan tuh di acara pagi-pagi, sempat Bang Farhat kan menyebut keluarga Vicky penipu kan, tapi Mbak Angel membela banget Vicky waktu itu. Udah tabayun Mbak, tahun 2021 saya juga udah menjelaskan kepada Bang Farhat. Bang Farhat juga berhati besar kenapa waktu itu saya begitu. Saya bilang saya juga korban pada saat itu, membela salah orang, dan Bang Farhat juga mengerti kenapa. Dan saya juga udah sama mantan-mantan lain juga nggak ada masalah. Mereka baik dengan saya karena mereka tahu posisinya saya memang pada saat itu memang terbawa begitu dan memang saya harus membela. Kalau saya salah ya saya bilang saya salah, semuanya baik gitu. Dan Bang Farhat juga kan orangnya pemaaf Mbak. Gue mau damai dengan yang pernah berseterai dengan gue, apalagi sama yang cantik dan keren. Mbak Angel mungkin terakhir sehingga sepanjang masalah ini masih bergulir gitu, ada komunikasi nggak sih dengan keluarga Vicky atau Vicky-nya sendiri? Yuk, udah ya, itu aja. Makasih ya. Makasih ya. Terima kasih semuanya. Yuk kita pergi. Cepatnya ya Mbak. Apa? Bantai-bantai.